guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue bakal review ketiga iPhone ini. Nah, dari sebelah kiri gue ada iPhone 13, terus yang tengah ada iPhone 15, dan di kanan gue ada iPhone 16. Jujur, ketiganya gue pakai dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Kecuali iPhone 16 karena memang masih baru. Untuk di iPhone 13 sendiri karena keluaran tahun 2021, jadi gue makainya sekitar hampir 2 tahun. Terus gue upgrade ke iPhone yang 15, terus sama si iPhone 16 ini. Nah, sebenarnya gue nggak jadiin mereka ini HP utama, jadi masih ada beberapa HP lainnya. Cuman gue bakal kasih lihat karena keseharian gue setiap hari gue pasti pakai si HP ini. Gue kasih lihat apa sih perbedaannya, juga persamaannya, kelebihan, kekurangannya gitu ya. Nah, dimulai dari si iPhone 13 ini sebenarnya so far so good ya untuk budget gue yang saat itu cukup, jadi emang harganya masih cukup gitu. Kecuali kalau di tahun 2025 ini kan HP ini si iPhone 13 tuh udah turun banget ya, anjlok harganya. Ini tuh sekitar 8 juta, 7 juta ya kalau kalian mau beli gitu ya. Dan itu menurut aku cukup ya, karena memang spesifikasinya juga oke, kameranya juga oke, semuanya oke lah ya. Kalau untuk kalian yang pakai keseharian, nggak yang terlalu aktivitas yang berat, itu masih oke gitu. Nah, kalau yang si iPhone 15 ini, dia itu bahannya titanium. Gue sukanya karena emang lebih ringan ya, lebih light, jadi lebih enak gitu digenggam, dibawa kemana-mana gitu ya kan. Terus gue kan juga gak pernah pakai casing yang kayak berat-berat gitu atau tebal ya, cuma case aja gitu, dan itu menurut gue cukup banget gitu. Apalagi sekarang di tahun 2025 ini tuh harganya dibanderol sekitar 11 jutaan ya. Jadi kalau kalian yang dananya tuh cukup ya, di atas 10 juta lebih, itu mereka kalian udah bisa dapat di iPhone 12 ini. Apalagi untuk secondnya pun juga dia murah gitu ya kan, jadi bilang masih murah banget gitu. Terus apalagi juga dia udah support Type-C, terus dia Dynamic Island, dan overall so good. Jadi kalau kalian mau pakai iPhone 15 itu bagus banget, apalagi kameranya dia jauh lebih update daripada si iPhone 13 ini. Nah, untuk yang iPhone 16 ini dia keluaran di tahun 2025 di Indonesia ya. Sebenarnya kan udah di tahun 2024, cuman yang baru ada di Indonesia tuh tahun 2025 April ya. Dan menurut aku selama kurang lebih 1 bulan pemakaian itu enak ya, jujur. Sebenarnya agak nggak kerasa banget perbandingannya, cuman performanya lebih cepat gitu ya kan. Terus habis itu kameranya juga jauh lebih bagus, kamera belakangnya daripada di iPhone 15 ini. Tapi kamera depannya sama ya, sama. Untuk ukurannya pun juga ketiga-tiganya ini sama ya, 6,1 ya. Cuma yang membedakan emang iPhone 13 ini dia pasti pakai Lightning gitu. Dan untuk ketiganya ini gue lebih milih si iPhone 16 gitu ya, karena memang dia lebih tinggi spesifikasinya dan juga memang keluaran terbaru gitu, enak ya. Jadi kalau kalian misalkan kurang dana, kalian bisa ambil yang si iPhone 13 ini aja, menurut gue cukup ya. Apalagi kalau kalian misalkan user Apple terbaru, atau kalian mau upgrade dari HP-HP jadulnya iPhone ya gitu ya, kalian bisa ambil aja si 13 karena lebih dari cukup. Tapi kalau kalian pengen yang nyobain Dynamic Island terus juga support Type-C ya kan, kalian bisa aja ini guys, beli yang si iPhone 15. Nah, kalau iPhone 16 ini oke aja kalau kalian punya lebih uang ya kan, kalian bisa ambil si iPhone 16 ini. So, itu aja review dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga kalian bisa request aku mau review apa. Oke, thanks for watching. Bye.